Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar bantuan subsidi upah untuk tenaga honorer, baik guru maupun non-guru, sebesar 1,8 juta rupiah siap dicairkan. Bagi kawan-kawan yang baru tahu informasinya, segera buruan daftar agar bisa tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah tenaga honorer non-PNS sebesar 1,8 juta rupiah. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Ini merupakan kabar gembira untuk tenaga honorer non-PNS baik guru maupun tenaga teknis lainnya akan mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU sebesar 1,8 juta rupiah mulai honorer untuk tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Bagi kawan-kawan yang belum daftar, buruan daftar, dan bagi yang sudah, siap-siap untuk menerimanya. Untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan subsidi upah tersebut, hubungi saja operator lembaga masing-masing atau kunjungi website resminya di info.gtk.kemdikbud.go.id. Dan sekarang mari kita simak penjelasan dari Pak Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yaitu para guru-guru honorer dan juga dosen kita. Jadi saya ada sedikit presentasi untuk memaparkan apa saja program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi upah ini bagi sekitar 2 juta orang, dan dalam jumlah sebesar 1,8 juta yang diberikan sekaligus satu kali kepada masing-masing penerima itu. Siapa saja yang akan kita berikan adalah kepada dosen, guru non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Kami mensasar total sekitar 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang, 162.000 dosen dari PTN dan PTS, dan 1,6 juta, sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta. Jadi banyak yang menanyakan kami juga apakah ini termasuk swasta. Jawabannya adalah iya, karena guru-guru kita ada di sekolah-sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan 237.000 sekitar tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi tidak bisa di-exclude daripada bantuan ini. Nah, salah satu hal kenapa kita pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita, tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran tapi juga di bidang ekonomi, dan kami menyadari ini. Dan sekali lagi, ini adalah hasil dari perjuangan bukan hanya Kemendikbud, tapi hasil perjuangan dari Kemenpan RB, Kemenq, Menek BUMN, dan tentu saja dorongan dari Pak Presiden, dan juga dari dukungan penuh dari Komisi 10 DPR RI yang telah juga berjuang untuk bantuan ini. Berikut. Apa saja persyaratan bagi pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS untuk menerima BSU? Kami di Kemendikbud selalu dalam melakukan bantuan sosial apapun atau bantuan pendamping seperti pada saat kita melakukan kuota, selalu mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria.
sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Kriterianya sangat sederhana, warga negara Indonesia berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan, dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker, dari program-program lainnya. Ini dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan. Jadi ini merupakan